Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra putri yang hebat, yang solih solihah. Mari pada pembelajaran hari ini kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma waryuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pembelajaran hari ini kita ke pembelajaran 6, tema 3 atau buku 2C, subtema 4. Ini merupakan pelajaran terakhir pada tema 3. Baik, kita silahkan disimak pada halaman 142, 147 ya, bukan 142. 147 kita simak pada bagian awal. Selain tolong menolong dan kerjasama, kita harus berbagi kepada sesama. Dengan begitu dapat membuat kita hidup rukun. Hidup rukun dapat menjauhi pertengkaran. Ya, kita harus rukun di mana saja, dengan siapa saja, yaitu dengan cara menghormati dia atau menghormati orang lain, menghargai orang lain. Kalau orang lain butuh pertolongan, kita memberikan pertolongan semampu kita. Lalu di bawahnya, kakek dan nenek Ino datang membawa oleh-oleh. Oleh-oleh berupa bakpia, kue khas dari daerah Yogyakarta. Kue bakpia yang dibawa cukup banyak. Ino meminta izin kepada ibu. Ino ingin membagi kue bakpia kepada teman-temannya. Ibu mengizinkan Ino. Ino berpesan kita hidup harus rukun, senang berbagi, dan saling membantu. Nah, ini lalu ada, jadi Ino ingin berbagi kepada teman-temannya ya. Ini sikap yang bagus ya. Ya, salah satu kerukunan yaitu juga berbagi kepada saudara-saudara kita. Nah, misalkan kita punya kebun, punya pohon rambutan banyak, hasilnya bisa dibagikan ke teman atau tetangganya. Atau seperti ini bakpianya banyak, lalu sebagian diberikan ke temannya. Kemudian di bawahnya berikut gambar saling berbagi. Buatlah kalimat yang sesuai dengan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar pertama, gambar kedua. Silahkan membuat kalimat berdasarkan gambar bebas. Pak Guru ingin memberikan contoh. Umpamanya nomor 1 ini ya. Nah, ini adalah gambarnya seperti ini. Misalkan Hasan memberikan botol air minum kepada Ali umpamanya. Nah, atau Hasan berbagi air minum kepada Ali. Nah, atau yang lain bebas. Namanya, apa yang dilakukan, asal sesuai gambar, bebas ya kalimatnya. Lalu yang kedua juga seperti contoh tadi, bebas. Yang penting sesuai gambar dan pilihlah kata-kata yang baik. Kemudian untuk halaman selanjutnya, dalam hidup kita harus saling menolong. Kita juga harus saling berbagi. Contohnya menolong teman yang sedang susah dan meminjamkan barang kepada teman. Nah, contohnya menolong teman itu, menolong teman yang susah, umpamanya temannya sakit, kita bantu mengambilkan obat atau mengasih obat, memberikan obat
atau mengantar ke UKS kalau di sekolah, atau kalau dia susah kita hibur. Menghibur itu membuat dia menghilangkan susahnya. Nah, meminjamkan barang, meminjamkan barang juga bisa. Misalkan teman kita tidak punya sepeda, kita meminjamkan, atau meminjamkan pensil, atau meminjamkan barang yang lain. Itu termasuk hidup rukun. Nah, hidup mau menolong orang lain. Karena kalau menolong itu nanti hidupnya akan rukun. Di bawahnya, amatilah gambar mengenai hidup tidak rukun berikut. Ceritakan gambar dengan bahasamu sendiri di buku tugasmu. Berikut juga tanggapanmu. Nah, ini ada gambar. Ini bisa ditulis di buku tulis. Kalau ini yang pertama ini, ada teman yang jatuh dari sepeda, 2 orang anak atau 2 orang yang lain malah menertawakan, tidak menolong. Ini adalah perbuatan yang tidak baik. Harusnya tidak menertawakan, menolong anak yang jatuh. Yang kedua ini adalah juga sifat yang tidak baik. Ini adalah tidak rukun. Ini saling berebut buku. Ya, ini bukunya berebutan, mungkin buku cerita di perpustakaan atau buku yang lain, buku cerita, mungkin ini berebut ya. Intinya rebutan, berebut buku cerita umpamanya. Ya tidak, atau berebut buku pelajaran. Nah, itu tidak baik. Yang baik adalah bergantian. Baik, di bawahnya lengkapilah kalimat berikut dengan pilihan kata yang sesuai. Ini pilihannya di atas. Teman kita memiliki mainan baru, kita tidak boleh ini iri. Iri itu artinya itu tidak baik ya. Iri itu ingin memiliki seperti milik teman kita, tapi ada perasaannya iri itu perasaan yang tidak baik, perasaan yang ya tidak baik ya. Ingin langsung memiliki seperti milik teman kita. Nah, iri itu biasanya nanti akan timbul sesuatu yang tidak baik. Maka iri itu kalau teman kita punya sesuatu, kita senang aja. Tapi kalau iri itu nanti akan menimbulkan hal-hal yang buruk. Mungkin hal-hal yang buruk, misalkan lalu menjelekkan teman kita atau merebut mainannya karena iri. Kalau kita ingin seperti teman kita, misalkan punya sepeda baru, kita ingin, kalau nggak iri ya cuma ingin aja, tapi nggak akan sampai menjelekkan. Mungkin lain waktu kalau kita punya, kita bisa membeli. Kalau iri itu ingin tapi lalu nanti akan berbuat yang tidak baik. Nah, maka iri tidak boleh. Aku teman jika bertemu. Menyapa itu ya, misalkan dari mana, menyapa itu sapaan. Kalau kita ya ngomong sama teman kita jangan ketika bertemu. Yang nomor 3, temanku lupa membawa pensil. Aku mempunyai pensil 2 buah. Temanku meminjam pensil padaku. Aku akan meminjamkan pensil pada temanku. Tanpa sengaja aku merusak barang teman. Aku akan meminta maaf. Kalau kita bersalah itu minta maaf pada orang yang kita membuat salah kepadanya. Aku memberi jika bertemu guru. Salam, mungkin assalamualaikum, selamat sore, atau selamat pagi. Selamat pagi Pak, selamat sore Pak, selamat sore Bu, ya seperti itu. Assalamualaikum Pak, assalamualaikum Bu, boleh seperti itu ya, memberi salam. Selanjutnya kita ke halaman selanjutnya. Nah, ini halaman selanjutnya ini
Kakek dan nenek akan pulang ke rumahnya. Ino dan Arina akan memberi bantuan kepada seorang anak yang memerlukan bantuan di sana. Ino dan Arin menggunakan uang tabungannya. Ino dan Arin membeli barang yang dibutuhkan anak tersebut. Nah, ini Ino dan Arin akan membantu anak yang membutuhkan bantuan. Nah, ini Arin membeli buku cerita seharga 12.000. Arin membeli dengan uang 20.000. Uang kembaliannya yang diterima Arin. Nah, kembaliannya itu ini lembar uang 2.000-an piro. Misalkan ini 3 uang 2.000-an. Berarti kan 6.000. Ini kembaliannya kan 8.000, berarti keping uang logam 1.000-an 2, 6.000 dan 2.000 kan 8.000. Atau mungkin ini bisa juga satu lembar uang 2.000-an, berarti yang sini nanti 6 keping uang logam 1.000-an, atau disesuaikan, yang penting jumlahnya 8.000 ya. Yang bawah selanjutnya silahkan dikerjakan, mudah. Selanjutnya halaman selanjutnya 150 ya. 150 ini sebelum pulang kakek memberi mainan untuk Ino dan Arin. Mainan itu buatan kakek sendiri, mainan boneka tangan buaya dari bahan kertas. Ayo mencoba membuat karya tersebut. Nah, ini boneka kardus, 2 buah kotak sabun. Nah, kertas warna, pensil warna, lem atau double tip atau double tip, gunting. Nah, ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat boneka kardus. Jadi anak-anak ini ada urutan membuatnya. Nah, jadi anak-anak ini membuatnya dengan cara ini ambil 2 kotak sabun, bungkus kedua kotak sabun dengan kertas warna hijau. Nah, ini buayanya hijau ya, kepala buaya ya, boneka. Nanti pakai tangan gerakannya. Rekatkan kedua kotak sabun pada bagian penutupnya. Rekatkan dengan lem atau double tip. Gunting penutup kecil pada kedua kotak sabun. Beri mata, lubang hidung dan gigi dengan pensil warna. Cara memainkan boneka dengan memasukkan jari-jari pada kotak sabun. Nah, seperti ini mainannya. Nanti dimasukkan jari tangan kita. Nah, seperti itu. Ini mudah pakai kotak sabun, bungkus sabun, yang sabun mandi biasanya ya. Nanti pakai 2 ini jadi kepala buaya ya ini. Ya. Itu saja pelajaran hari ini, putra putri. Kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.